Masalah-masalah tadi ternyata disebabkan karena kebanyakan petani masih menganggap bahwa fungsi tanah hanya sebagai media tanam. Kebutuhan pupuk kimia sintetis pada tanaman padi semakin bertambah. Sebaliknya, produksi atau hasil panen tanaman padi semakin menurun. Begitu juga dengan kondisi perkembangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Perkembangan hama dan penyakit semakin banyak jenisnya dan juga tingkat serangannya. Meskipun sudah dibarengi dengan penggunaan pestisida kimia sintetis yang juga semakin bertambah. Kondisi tersebut mungkin juga dialami oleh sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Jika benar seperti itu, tentunya ada yang salah dalam cara bertani kita selama ini. Yuk kita bahas apa sih sebenarnya masalahnya? Masalah-masalah tadi ternyata disebabkan karena kebanyakan petani masih menganggap bahwa fungsi tanah hanya sebagai media tanam. Sehingga untuk menyuburkan tanaman padi, para petani masih membutuhkan pupuk kimia sintetis dan juga membutuhkan pestisida kimia sintetis untuk memberantas hama dan penyakit. Padahal masih banyak lagi fungsi tanah yang belum diperhatikan dan juga dimaksimalkan. Di antaranya, pertama, fungsi tanah sebagai pabrik pupuk. Agar mudah dipahami, sebagai contoh, misalkan kita membuang kulit pisang di tanah, maka seminggu kemudian kulit pisang tersebut akan berubah bentuk. Tidak mungkin masih sama kondisinya seperti awal saat membuangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi pada kulit pisang tadi yaitu proses dekomposisi. Proses penguraian dari bahan organik menjadi kompos yang dilakukan oleh mikroba. Hal ini sebenarnya juga terjadi di lahan sawah. Misalnya, pada saat pengolahan lahan masih ada sisa jerami. Lalu dilakukan pembajakan lahan dan didiamkan selama 2 minggu. Saat itulah mikroba bekerja merubah jerami menjadi kompos, yang akhirnya menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi yang sering terjadi, fungsi ini tidak diperhatikan. Pengolahan tanah dilakukan 3 hari sebelum tanam, sehingga pada saat tanaman padi berumur 20 HST, maka kondisi tanah cenderung asam dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Kedua, fungsi tanah sebagai gudang nutrisi atau gudang pupuk. Fungsi yang kedua ini merupakan lanjutan dari fungsi yang pertama, yaitu setelah bahan organik diproses menjadi kompos, maka akan disimpan di dalam tanah. Dan tentunya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh tanaman, nutrisi dalam bentuk kompos ini akan tersedia di dalam tanah. Berbeda dengan pupuk kimia sintetis yang setiap musim tanam harus ditebar. Kompos bisa bertahan bertahun-tahun. Contohnya, lahan sawah saya ini sudah 4 tahun atau 12 musim tanam hanya dilakukan pengomposan sekali saja. Yang ketiga, fungsi tanah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kalau kita mengamati di lahan sawah banyak sekali makhluk hidup, mulai dari yang kecil hingga yang besar, yang tidak kasat mata maupun yang kasat mata. Yang tidak kasat mata yaitu mikroba, dan yang kasat mata mulai dari serangga, laba-laba, katak, ular, burung, dan sebagainya. Sebenarnya secara alami makhluk hidup yang ada di lahan sawah membentuk sebuah rantai makanan. Contohkan saja di lahan sawah ada wereng, maka di situ juga ada yang memakan wereng. Di antaranya yaitu kumbang koksi, tomcat, laba-laba, katak, dan yang lainnya. Begitu juga dengan makhluk yang sangat kecil, bahkan mata kita secara langsung tidak bisa melihat, yaitu mikroba. Mikroba juga mempunyai ekosistemnya sendiri.
di mana keanekaragaman mikroba di lahan sawah yang sehat justru akan menjaga tanaman dari penyakit. Misalkan saja tanaman padi terserang penyakit hawar daun bakteri. Itu menunjukkan bahwa di lahan sawah didominasi oleh bakteri tersebut, yang artinya ekosistem mikroba di lahan sawah tidak seimbang dan perkembangan bakteri hawar daun tidak terkendali. Dari pemahaman tersebut, maka dalam menanam padi secara organik tidak membutuhkan pestisida kimia sintetis, karena di lahan padi organik ekosistemnya terjaga. Justru kalau menggunakan pestisida kimia sintetis akan merusak ekosistem dan akhirnya hama dan penyakit berkembang tidak terkendali. Yang keempat, fungsi tanah sebagai penyimpan air. Meski kebutuhan air pada setiap tanaman atau masing-masing tanaman berbeda, tetapi air merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti halnya tanaman padi membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Akhir-akhir ini kebutuhan air dalam menanam padi semakin meningkat. Air di lahan sawah sudah tidak bisa awet seperti zaman dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tanah dalam menyimpan air sudah berkurang, disebabkan karena tanah menjadi padat akibat kurangnya kompos. Maka sudah jelas untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, maka dibutuhkan penambahan kompos pada lahan sawah, agar air di lahan sawah bisa tersimpan lebih lama dan tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Itulah fungsi tanah selain sebagai media tanam. Kuncinya dalam menanam padi organik yaitu menyehatkan tanah terlebih dahulu, dan juga keseimbangan ekosistem yang ada di lahan. Dengan adanya keseimbangan ekosistem di lahan, maka perkembangan hama dan penyakit bisa terkendali dengan sendirinya. Kedua hal tersebut bisa tercapai hanya dengan menambahkan kompos pada lahan atau tanah sawah. Baiklah sahabat tani Indonesia, itulah pengalaman saya dalam memahami fungsi tanah. Jika menurut Anda video ini menarik, silahkan bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.